Halo teman-teman semua, ketemu lagi di sini di channel gue Mama Noi. Di video kali ini gue ada sedikit unek-unek atau boleh dibilang keluh kesah yang pengen gue curhatin ke kalian semua, terutama para pecinta hewan, atau utamanya yang pengen gue bahas di sini adalah kucing. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, di zaman yang semakin maju ini, lahan, artinya lahan dalam bentuk tanah, hampir sudah tidak ada gitu, apalagi di perkotaan. Dan yang mau gue bahas ini masalah di area daerah tempat gua tinggal. Sebenarnya sih masih banyak lahan, cuma terutama nih yang mau gue bahas masalah tahan di lingkungan sekitar tempat gue tinggal. Bahkan mungkin banyak juga contoh-contoh di tempat lain, dan banyak dari kalian yang mengalami hal yang sama apa yang gue pikirin selama ini. Jadi gini guys, teman-teman semua ya, yang namanya binatang, hewan, kucing itu pasti ada, akan ada, selalu ada di sekitar kita. Di belahan bumi manapun, hewan yang namanya hewan kucing itu akan selalu ada. Cuma yang pengen gue bahas itu, tidak semua kucing punya nasib yang beruntung gitu teman-teman. Tidak semua kucing bisa dapat majikan, bisa ada yang adopsi lalu diurus, dirawat. Banyak kucing-kucing yang kurang beruntung, kucing-kucing liar di sekitar kita, yang kadang untuk makan pun mereka susah gitu. Untuk mengharapkan sisa-sisa makanan dari manusia pun terkadang tantangannya begitu berat buat mereka. Bahkan terkadang nyawa taruhannya hanya mengharapkan sisa makanan, remah-remah makan, entah duri, entah tulang. Mereka harus kena pukul, kena tendangan, kena hardikan. Itu mungkin sudah lama terjadi di belahan bumi. Ada segelintir orang yang seperti itu. Tapi yang gue lihat, apa sih salah mereka? Apa sih salah kucing-kucing ini gitu teman-teman? Apa salahnya kalian memberikan sisa makanan kalian buat mereka? Ini gue ada kasus tersendiri di lingkungan tempat tinggal gue. Ada tetangga gue yang bilang, jangan suka katanya kasih makanan kucing-kucing di sini, ntar berak. Ini dalam tanda kutip begini teman-teman. Gue kan di sini pelihara kucing, dan gue pelihara kucing itu bukan cuma sekedar pelihara buat seneng, buat dimainin doang, lalu cuma dikasih makan sisa-sisa makanan kita. Enggak teman-teman, gue punya kucing bener-bener gue utamain banget. Makanannya pun beda, gue sengaja nggak samain dengan makanan biasa yang orang makan. Dalam arti gini guys, gue bener-bener siapin makanan, bener-bener makanan khusus kucing. Bukan kucing gue, bukan gue kasih ikan pocelan dari makanan gue atau tulang ayam bekas sisa makanan gue, enggak. Makanya nggak aneh teman-teman, kalau kucing gua dikasih ikan gak bakalan dia makan.
Dan yang pengen gue ceritain lagi di sini, gue di sini tinggal di lingkungan ya boleh dibilang pinggiran ya, bukan kota, yang bukan yang komplek, bukan yang bagaimana, ini daerah pinggiran. Dan gue tinggal di kontrakan, dan boleh dibilang yang punya rumah itu, yang punya kontrakan itu baik banget, warga itu baik banget. Tapi ada satu tetangga gue yang kayaknya tuh bukan tetangga kontrakan sih, bukan. Jadi kontrakan gue itu bentuknya nggak seperti kontrakan petak, enggak. Jadi kontrakan gue tuh seperti letter L, pavilionnya dulu, yang punya rumah ada pavilionnya. Jadi bukan pentakan. Nah, di tetangga gue ini di sebelah ini, dia rumah pribadi. Dia pun kayaknya pendatang dan mungkin baru punya rumah di sini. Bukan mungkin, memang dia cerita sendiri waktu itu. Itu kalau ngeliat kucing lewat aja depan rumahnya udah sebegitu repotnya, hus. Oke lah, gue nggak masalah kalau masalah khusus. Dalam arti gini teman-teman, karena gue di sini melihara kucing. Emang sih kucing gue kucing indoor ya, kucing yang benar-benar buat gue kurung, bukan gue kurung bener-bener dikurung. Ada sebagian kucing gue yang kucing kampung, tapi ada juga yang kucing dalam gitu. Nah, yang kucing kampung ini emang sih kadang dia keluar masuk, tapi itu nggak lama teman-teman. Jadi rumah gue tuh, tempat tinggal gue tuh gang buntu gitu. Jadi gue buka pintu itu langsung jalanan, terus kucing gue tuh pengen geletak-geletakan di depan jalanan gitu. Nah, makanya sengaja jendela nako itu ya, jendela itu gue buka terus buat mereka akses keluar masuk sendiri gitu. Dan mereka nggak pernah jauh, paling di bawah jendela. Begitu ada suara motor lewat, mereka langsung lompat lagi masuk. Mereka takut orang, teman-teman. Dan memang gue udah lama sering perhatiin orang ini, bukan cuma dengan gue, dengan yang punya rumah pun, yang asli orang sini, dia bermasalah begitu. Oke lah, gue nggak mau peduli dia masalah sama siapapun, selama dia nggak berurusan sama gue I don't care gitu. So masalah masing-masing, gue nggak mau ikut campur. Nah, pada satu ketika teman-teman, di depan rumahnya tuh ada kayak kotoran kucing, dan itu pun bukan di area rumahnya, bukan, itu di jalanan depan rumahnya yang memang akses umum. Tiba-tiba dia ya secara ininya nuduh gue lah. Emang sih bahasanya nggak nuduh, cuma maksud gue, Mbak, panggilan, ini kucingnya berak katanya gitu. Oh ya, emang? Terus gue tanya, ibu yakin kucing saya yang berak? Iya. Emang ibu lihat? Karena saya udah tahu, karena gue udah tahu gitu ya, orang ini wataknya kayak gini. Iya, dia bilang. Udah, gue nggak banyak ngomong ya, udah. Tapi sambil gue ngoceh, gue bersihin tuh kotoran kucing. Tapi sambil gue ngoceh, gue bilang, gue beliin pasir 3 hari sekali 40.000. Dan selama ini gue udah setahun di sini, nggak ada yang namanya kasus kucing berak, ya kan? Dengan mungkin karena dia ngelihat gue ketus, dia langsung baik-baikin gue. Mbak pakai pasir, katanya nggak usah pakai pasir mbak, nggak usah beli katanya, saya banyak. Oh maaf ya bu, pasir kucing bukan pasir kayak pasir biasa. Hello. Mungkin karena dia tahu gue ketus, terus dia baik-baikin gue, harus cerita begini-begini. Orang sini katanya marah, kalau ada orang ngasih kucing aja katanya takut, jangan kan terberak. Hei,
Gak usah bawa-bawa nama orang dalam hati gue udah bisa nebak, justru lu sendiri yang begitu. Katanya di sini nggak pernah ada yang betah, Mbak doang paling lama. Hello, pantesan aja nggak ada yang betah. Tetangganya mau ada orang kayak gitu. Kucing lewat digebah-gebah, sedangkan ini jalanan umum. Ini jalanan aja yang dipakai untuk jalan aja, nih tanah punya yang punya kontrakan gue. Dia itu pendatang. Gue heran gitu. Emang gue cuma heran. Apa susahnya sih kalau yang namanya ada? Dan ntar dulu sebentar, gua ini dulu teman-teman. Jadi singkat cerita, oke, pada saat itu gue bersihin tuh kotor. Malamnya, enggak malamnya, siangnya itu pas habis dia nyuruh gue, manggil gue kayak gitu, siangnya gue tutup akses kaca jendela. Gue sengaja gue pancing, gue pengen tahu. Ini gue bilang, gue kalau gue ngebahas bukan kucing gue, toh dia nggak akan ini kan, nggak akan percaya. Gue tutup akses kucing gue keluar, gue kurung seharian di dalam rumah. Dan tiba-tiba sorenya jam 4, setengah 4 ya, ada kucing berantem di luar. Ada salah satu kucing gue yang Persia, memang dia kayak keluar gak mau di dalam gitu ya, dia emang biasa tidur di ujung gang gitu. Nah, ngeberantemin kucing, dan gue heran ya, kucing gue itu nggak biasanya ngeberantemin kucing. Gue langsung keluar, gue mau lihat, nggak taunya si ibu itu udah megang sapu mau gebahin mungkin, tapi kepergok sama gue. Dan Tuhan itu adil, maha adil, seadil-adilnya. Di depan matanya itu kucing liar itu berak, teman-teman. Dan padahal tadi paginya tuh udah gue jelasin, maaf ya Bu, kalau kucing saya yang berak, nggak mungkin hari ini baru kejadian, dari kemarin udah 1 tahun di sini. Dan yang gue tahu, yang namanya kucing kalau udah berak di satu tempat itu akan balik lagi. Dan gue yakin, yakinnya ini kucing yang cuma lewat, kucing liar lewat, bukan kucing gue. Kucing gue jangankan mau berak, mau kencing aja, dia pulang lewat jendela. Dan sampai gue jelasin ke si ibu itu, Bu, kalau kucing dikasih makan ikan cuek, itu kotorannya beda sama yang dikasih makan. Emang bener teman-teman. Kalau kucing dikasih makan ikan kayak ikan cuek, mencret, beraknya mencret, beda. Dan itu yang berak di depan rumah dia itu ya bentuknya kayak gitu. Jadi gue sih bukan masalah nggak terima atau nggak terima. Ini yang gue pikirin selanjutnya bukan masalah kucing gue doang, teman-teman. Gue cuma mau, yang ada dalam pikiran gue itu soal kucing-kucing liar ini, kasihan banget gitu. Masalahnya gini teman-teman, Tuhan itu menciptakan dunia ini bukan cuma untuk manusia toh, hewan juga punya hak toh. Apalagi yang namanya kucing itu kan hewan peliharaan, bukan hewan buas, bukan hewan pemangsa, bukan hewan atau apapun, bukan hewan yang mencelakakan manusia. Dan hampir semua tempat itu, hampir semuanya udah disemen, nggak ada lahan tanah atau bagaimana gitu, nggak ada lahan tanah yang, ya lu tahu kan guys, yang namanya kucing emang kalau buang kotoran kan dia pasti garuk-garuk pasir, garuk-garuk yang masih berbentuk tanah gitu kan. Itu
Itu yang gue pikirin, teman-teman. Tolonglah buat orang-orang kalian-kalian yang mampu gitu, kalau misalnya bikin rumah, jangan sampai dihabisin banget lahannya, di semen semua. Kita harus pikirkan juga, yang hidup di dunia ini bukan cuma manusia toh. Dan kalau lu nggak mau buang kotorannya, ya udah diamin aja, nggak usah banyak comel, nggak, apalagi nuduh-nuduh orang. Yang waras aja yang mau bersihin. Dan gue di kasus ini, teman-teman ya, gue nggak masalah gue mau bersihin itu kotoran kucing lain, apa kucing gue atau bukan, atau kucing gue, nggak masalah teman-teman ya. Kalau gue sih nggak masalah, gue mau bersihin kucing, kotoran itu kotoran kucing gue atau bukan, gue nggak masalah. Cuma ya asal jangan kucing gue yang dituduh, jangan mentang-mentang gue miara kucing di sini, padahal di depan sana juga banyak yang miara kucing dan kucingnya suka keliaran di sini. Dan apalah itu, apa itu kucing peliharaan, apa kucing liar, semua tergantung dari sifat masing-masing juga kan gitu. Apa salahnya kalau emang itu ada kotoran kucing, ya kalau emang dia mau bersihin gitu, nggak usah banyak, apalagi sampai seujun sampai nuduh-nuduh orang gitu teman-teman. Nah sampai sejauh itu, dan kebetulan emang Tuhan itu benar-benar adil. Nah hari itu tuh gue kurung kucing gue semua, tiba-tiba ya pergok sama dia, depan mata dia langsung tuh ada kucing liar lewat dan dia berak di situ. Enak tinggal gue balikin semuanya kan, tuh kan bukan kucing saya, kata yang punya rumah juga. Dari sebelum saya tinggal di sini udah banyak kotoran kucing berak kayak gitu. Dan bukan di sini doang, di depan gang sini juga orang ada yang rumahnya pada suka nemuin, tapi nggak ada masalah mereka, tinggal mereka bersihin aja. Nah ini teman-teman yang gue pikirin, kenapa sampai dia punya pikiran katanya jangan kasih makan kucing nanti berak. Hello, kucing itu makhluk hidup guys, dia perlu makan. Lu jangankan ngasih makan, lu masalah beraknya aja lu permasalahin, boro-boro lu ngasih makan. Kan di agama lu juga kan katanya, di ajaran agama juga ada sedekah itu bukan cuma pada manusia, tapi sama kucing, sama binatang, sama makhluk hidup yang lain. Lu udah kagak ngasih makan, ributnya doang. Yang gue nggak terima tuh apa coba teman-teman? Gue yang ngasih makan, gue yang ngurusin, gue yang rawat kalau sakit, tapi dia yang repot. Nah ini yang gue pikirin nih, puncaknya ini yang gue pikirin buat semua teman-teman semua. Kenapa sih nggak ada disisain gitu lahan untuk kucing-kucing liar itu untuk berak apa gimana? Kasihan gitu, kasihannya. Ya bagaimana, memang mereka hidupnya di jalanan, memang mereka hidupnya di luar. Dia itu binatang, dia itu hewan, wajar gitu. Sedangkan gue aja, anak-anak orang-orang belakang itu sering ngetok-ngetok pintu gue, sering ngusilin rumah gue, sering ada yang buang sampah ke dalam lewat jendela. Gue nggak permasalahin karena gue pikir itu anak-anak, mau diapain, gue bisa aja gue ngelabrak orang tuanya, tapi gue masih jaga perasaan. Yang namanya orang tua ke anak itu pasti bakalan bela anaknya. Ya mendingan kita sikapin aja sendiri anaknya, gimana caranya tuh anak biar takut, biar nggak diulangin lagi gitu. Apalagi binatang. Dan memang udah jelas-jelas emang bukan kucing gue yang berak di situ gitu. Kalau sampai dia nuduh gue lagi mah,
Itu namanya bukan manusia gitu. Kalau emang lu nggak mau bersihin, udah nggak usah bersihin, nggak usah dilihat, yang waras saja kalau yang mau bersihin. Itu sama nggak sama yang punya rumah gua aja dia ributin masalah air, padahal rumah beda. Air dipermasalahin, katanya air disadap. Emang ada air disadap? Air itu kan masing-masing salurannya, masing-masing mata airnya. Kenapa bisa nuduh orang katanya airnya disadap? Ya mungkin lu nggak pakai jet pumpnya, nggak pakai yang kualitas super atau bagaimana, atau mungkin juga tergantung amal perbuatan lu. Harusnya kan lu introspeksi diri gitu ya. Tolong nih buat kalian, sayangin hewan, sayangin binatang. Nggak lengkap bumi ini, dunia ini kalau cuma ada manusia, teman-teman. Hewan juga punya hak atas dunia ini, bukan cuma manusia toh. Gue beberapa hari ini gue narik nafas dalam-dalam, ada gitu orang yang kayak gitu. Gue kalau boleh dibilang ya, gue juga bisa marah gitu. Gue bisa marah, cuma gue otak gue waras. Gue ngeladenin orang yang udah kayak gitu, sama aja gue juga nggak waras. Bagaimana coba kalian yang punya ide untuk solusinya gimana untuk kucing-kucing ini gitu. Gue tuh nggak habis pikir gitu. Kalau emang lu nggak bisa ngasih makan, minimal jangan nganiaya. Udah lu nggak ngasih makan, lu nganiaya juga. Coba lu digituin enak enggak gitu. Oke teman-teman ya, ini gue ngebatin banget sebenarnya. Makanya gue nggak gimana, gue mau cerita sama siapa. Siapa tahu di antara kalian para pecinta kucing yang sayang sama kucing, yang saya peduli sama kucing, kita cari solusinya bareng-bareng yuk. Gimana untuk kucing-kucing liar ini? Soal buang kotorannya, apa memang harus ada peraturannya gitu? Apa orang-orang tuh harus ya berbesar hati aja lah manusia gitu. Kalau memang ada kucing yang buang kotoran tuh berbesar hati aja, mau ngebuang, ikhlas gitu. Nggak usah dipersulit gitu, apa tuh jangan dipersulit ya. Semoga nanti kedepannya ada solusinya, bener-bener gitu. Kadang batin gue nangis juga gitu kalau ngelihat kucing liar di luar itu. Kayaknya gimana gitu teman-teman, kasihan. Kalau gue mampu, gue banyak duit tuh, gue punya lahan yang banyak gitu ya, seandainya begitu. Cuma ya kondisi gue terbatas, gue aja cuma tinggal di rumah petakan. Dan ini juga kucing gue hidup di kontrakan dengan 11 ekor kucing. Dan ya tadi gue bilang, gue bener-bener kan nggak ada yang namanya kucing gue biarin kelaparan sampai masuk rumah orang. Enggak, gue nganggap kucing itu kayak anak gue sendiri gitu. Jangan sampai mereka lapar minta-minta ke orang. Makanya gue nggak mau sampai dia kelaparan, harus cukup. Oke, gitu aja, sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Sekilas curhatan gue soal apa yang terjadi di dalam hidup gue, di lingkungan tinggal gue. Semoga kalian bisa berbesar hati untuk menyayangi hewan-hewan di sekitar, terutama kucing, anjing pun nggak boleh teman-teman. Kalau
Kalau mereka tidak membahayakanmu, untuk apa kamu menganiaya? Apakah dan sejauh ini ada nggak kucing yang membahayakan? Ya paling banter dicakar. Cakaran kucing siapa? Nggak kayak cakaran harimau, ya kan? Oke lah, mungkin bulunya katanya menyebabkan apalah. Cuma dalam arti fisiknya dia tuh, tindakannya kucing itu ada nggak yang mencelakakan manusia? Kan nggak ada. Itu aja teman-teman ya. Sampai di sini dulu deh. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, cukup di sini dulu curhat-curhat unek-unek hatinya Mama No ini. Antara gondok, kesel, sedih, campur aduk semua. Karena gue sayang banget sama kucing-kucing. Dan bukan cuma kucing gue, semua kucing di luar pun kalau emang gue mampu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam damai selalu dari Mama Noi. Bye.